Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita masuk dalam hari yang ke-6. Hari ini saya akan melanjutkan dari hari yang kemarin, dari Bilangan 21 ayat yang ke-6 dikatakan ketika bangsa Israel mereka bersungut-sungut, mereka melawan Tuhan, mereka keluar dari otoritas Tuhan. Tuhan mau memberikan yang terbaik buat mereka, tapi ketika bangsa Israel memberontak, mereka bersungut-sungut, mereka membuka pintu bagi roh jahat bekerja. Efesus 4 ayat yang ke-27 berkata, jangan beri kesempatan kepada si jahat. Nah, ketika bangsa Israel bersungut-sungut, mereka memberontak, mereka marah kepada Tuhan, mereka kecewa, itu adalah pintu roh jahat bekerja. Dikatakan ular-ular tedung ke antara bangsa itu memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika mereka mengalami banyak yang mati, mereka menjadi sadar. Dikatakan kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, bangsa Israel sadar, mereka kembali, mereka bertobat, mereka datang kepada Musa dan minta Musa berdoa agar Tuhan menjauhkan ular-ular itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kehidupan kita ketika kita mengalami persoalan, ingat persoalan bukan datang dari Tuhan. Persoalan datang dari si jahat. Pencuri datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Yesus datang agar kita mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan mau kita mengalami hidup yang super abundant. Tuhan mau kita mengalami hidup yang berkelimpahan. Tuhan mau kita mengalami hidup yang maksimal, hidup dalam kesehatan ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel mereka datang, mereka minta kepada Musa, tolong Tuhan jauhkan ular-ular ini. Mereka mau persoalan itu dijauhkan dari mereka, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung, maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bapak Ibu Saudara, ular tembaga ini adalah gambaran dari si jahat, dan tembaga gambaran dari dosa, penghukuman, dan semua dosa, semua penghukuman si jahat telah dikalahkan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya di dalam Yohanes pasal yang ketiga dikatakan di dalam ayat yang ke-14, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan dia beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Bapak Ibu Saudara, ularnya masalah tidak dijauhkan dari bangsa Israel, tapi ketika mereka digigit tentunya racunnya terasa, mereka bisa merasakan sakit. Mereka mungkin merasakan gejala-gejala keracunan, tetapi selama mereka memandang kepada ular tembaga yang digantung di atas tiang itu, mereka akan tetap hidup. Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami sakit penyakit, kita perlu memandang bahwa penyakit kita sudah ditanggung Tuhan Yesus. Ingat, ular tembaga itu adalah ular yang mati
Dia tidak ada lagi kuasanya, dia tidak bisa memagut, tidak ada racunnya. Demikian juga di atas kayu salib, Yesus sudah mengampuni semua dosa kita. Semua penghukuman yang harusnya kita tanggung telah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan semua sakit penyakit kita telah ditebus Tuhan. Tuhan telah menyembuhkan kita dari segala penyakit. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Inilah yang harus kita lakukan. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami persoalan apapun dalam hidupmu, engkau perlu melihat kepada salib Kristus. Ingat Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel, mereka mungkin mengalami ada kecemasan, ada kekhawatiran ketika mereka tidur. Mereka takut ular itu datang, ular gurun itu datang dan memagut mereka. Tetapi mereka perlu belajar untuk percaya kepada Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Firman Tuhan berkata pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tetapi Tuhan telah menyediakan jalan keluar agar kita dapat menanggungnya. Dalam setiap persoalan sudah ada jalan keluarnya. Sebelum ada dosa sudah ada jalan keluarnya. Jalan keluar dari dosa adalah pengampunan Tuhan Yesus. Di dalam 1 Petrus 1 dikatakan, ia telah dipilih, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, sebelum ada dosa. Sebelum ada iblis, sebelum ada kejatuhan manusia, Yesus telah dipilih untuk mati di atas kayu salib. Mati menebus dosa setiap kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Dia Allah yang maha kuasa. Dia Allah yang penuh dengan kasih. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menanggung segala kelemahan. Bangsa Israel mereka sedang diajar tetap melihat kepada firman, tetap melihat kepada ular tembaga, tetap melihat kepada salib Kristus. Disitulah anak yang manusia, firman Allah yang telah menjadi manusia, yang tinggal di tengah-tengah kita. Dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Ia mati di atas kayu salib menanggung dosa setiap umat manusia. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami persoalan, ketika ular datang menggigit kita, mungkin itu bisa sakit penyakit, mungkin itu bisa problem keuangan, mungkin itu bisa problem di tengah keluargamu, pergumulan di tengah keluarga, pergumulan tentang hubungan, apapun. Bapak Ibu Saudara, engkau perlu memandang kepada salib Kristus. Di salib terjadi pertukaran, kutuk ditukar dengan berkat, sakit penyakit ditukar dengan kesembuhan. Dosa ditukar dengan pengampunan, penolakan ditukar dengan penerimaan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mati di atas kayu salib dan dia telah memberikan, dia telah menyelesaikannya. Di atas kayu salib itu, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus mengampuni bahkan orang-orang yang menyalibkan dia. Dan Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku, nyawaku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberikan hidupnya agar kita dapat menerima kehidupan Kristus itu dalam hidup kita. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh yang sama tinggal di dalam diri kita yang akan memperbaharui kehidupan kita, yang akan mengubahkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita memandang kepada salib Tuhan. Karena di salib itu ada pertukaran. Bapak Ibu Saudara, barang siapa digigit ular, kalau dia memandang kepada ular tembaga yang digantung di atas tiang yang adalah gambaran Yesus yang mati di atas kayu salib, maka ia akan tetap hidup. Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel digigit ular, tentunya mereka bisa merasakan sakit. Mereka bisa merasakan mungkin reaksi racunnya. Tetapi selama mereka memandang kepada ular, akan ada recovery, ada pemulihan, kesembuhan terjadi. Hari ini Tuhan mau kita fokus memandang kepada apa yang Tuhan sudah selesaikan. Di atas kayu salib Tuhan berkata, sudah selesai. Kesembuhan Tuhan sudah berikan, kemenangan Tuhan sudah berikan, pengampunan Tuhan sudah berikan. Bapak Ibu Saudara, engkau bukan berjuang untuk menang, engkau bukan berjuang untuk sembuh, engkau bukan berjuang untuk diampuni. Engkau sudah menang, engkau sudah diampuni, engkau sudah disembuhkan. Bagian kita Bapak Ibu Saudara, kita fokus memandang kepada salib Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah diselamatkan. Bapak Ibu Saudara,
Saudara, Yohanes 3 ayat 17 dikatakan, karena begitu besar, ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau kita memiliki hidup dan hidup di dalam kelimpahan ketika kita ada di bumi ini, dan ketika kita masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kekekalan berbicara tentang inilah hidup yang kekal itu, kata Yohanes 17 ayat 3, yaitu kita mengenal Allah sebagai Bapa dan kita mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita. Ayat 17 dikatakan, Allah Bapa mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Tuhan datang bukan untuk menghakimi kita. Bapak Ibu Saudara, jangan lagi engkau melihat dosamu, engkau merasa tidak layak, engkau merasa terhukum, engkau merasa dirimu tidak berharga. Hari ini engkau sudah diampuni. Tuhan datang bukan untuk menghakimi, tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan datang mau menyatakan kasih-Nya. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kata menyelamatkan di dalam bahasa aslinya adalah zozo. Yang pertama adalah to save, untuk menyelamatkan. Kita diselamatkan dari dosa. Kita diselamatkan dari belenggu-belenggu keterikatan. Tuhan telah memberikan kemenangan, Tuhan telah memberikan pengampunan, dan kita ditebus dari kutuk. Kita ditebus dari kutuk kemiskinan. Kita ditebus dari sakit penyakit. Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya menyelamatkan kita, untuk to keep safe, membuat kita tetap aman, tetap terlindungi. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak hari-hari ini engkau takut, engkau khawatir tentang penyakit, tentang virus COVID-19. Tuhan datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita dari dosa, bukan hanya untuk memberikan kita hidup yang kekal, mati nanti ke sorga. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara. Kata menyelamatkan soso artinya Tuhan mau kita tetap selamat, tetap aman ketika kita ada di dunia ini. Bukan berarti kita tidak mengalami penderitaan, tetapi Tuhan sudah memberikan jalan keluar di tengah penderitaan yang kita alami. Bukan hanya itu Bapak Ibu Saudara, to rescue from danger and destruction. Tuhan mau menyelamatkan kita dari bahaya dan kehancuran Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji yang luar biasa. Kata menyelamatkan artinya to rescue. Tuhan mau menyelamatkan. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang mengalami bahaya, engkau sedang mengalami kehancuran, mungkin sedang datang di dalam keluargamu, di dalam bisnismu. Tuhan datang untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dari kehancuran, kehancuran keluarga, kehancuran bisnismu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan datang untuk menyelamatkan. Tuhan bukan hanya datang untuk to rescue, tetapi Tuhan datang untuk to deliver, untuk melepaskan kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, engkau yang mungkin terikat, terbelenggu dengan dosa, terbelenggu dengan ketakutan, terbelenggu dengan kekhawatiran, Tuhan Yesus datang untuk to deliver, untuk melepaskan Bapak Ibu Saudara. Tuhan telah memberikan kemenangan. Terima kemenangan itu. Engkau bukan berjuang untuk menang. Engkau hari ini berdiri di dalam kemenangan dan melawan iblis, karena iblis mau mencuri kemenangan. Iblis mau mencuri kesehatan, kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Iblis mau mencuri pengampunan yang Tuhan sudah berikan dengan menuduh Bapak Ibu Saudara bahwa engkau tidak layak, engkau orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan datang bukan hanya untuk to deliver, tetapi Tuhan datang untuk to protect, untuk melindungi. Bapak Ibu Saudara, engkau aman dari virus. Engkau aman, masa depanmu, pengharapanmu aman di dalam Tuhan. Keluargamu, bisnismu, keluargamu, engkau dilindungi oleh Tuhan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia, untuk meluputkan mereka, untuk meluputkan kita dari mara bahaya. Tuhan datang untuk melindungi kita. Yesus melindungi kita. Bukan hanya to protect, tetapi Bapak Ibu Saudara, to heal. Inilah kata menyelamatkan, luar biasa, untuk menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah menyembuhkan kita 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Ketika Dia mati digantung di atas kayu salib, Tuhan sudah menyembuhkan Bapak Ibu Saudara.
Hari ini jangan mentoleransi penyakit Bapak Ibu Saudara. Kita perlu marah, kita perlu murka sama penyakit Bapak Ibu Saudara. Penyakit bukan datang dari Tuhan, penyakit datang dari si jahat. Hari ini lawan penyakit, maka ia akan lari daripadamu. Jangan mengizinkan Bapak Ibu Saudara mentoleransi penyakit. Jangan izinkan iblis mencuri kesehatan yang Tuhan sudah berikan buat saudara. Bapak Ibu Saudara, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di udara. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi kita kuasa. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bapak Ibu Saudara, kata menyelamatkan juga artinya do well, agar kita melakukan dengan baik, agar kita dapat mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah persiapkan sebelumnya. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 10 berkata, kita adalah buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya, bukan hanya untuk membuat kita do well, tetapi Tuhan mau membuat kita make whole, artinya sempurna, utuh. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau Bapak Ibu Saudara hidup dalam sempurna seperti Tuhan, utuh, maksimal hidup Bapak Ibu Saudara, agar setiap rancangan Tuhan digenapi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Inilah kehidupan yang Tuhan berikan. Yesus datang bukan untuk menghakimi, Yesus datang untuk menyelamatkan kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah kabar baik, ini adalah berita sukacita Bapak Ibu Saudara. Jangan fokus kepada ular. Bapak Ibu Saudara, jangan fokus kepada si jahat. Pencuri memang kerjaannya mencuri, membunuh dan membinasakan, tetapi Yesus datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan si jahat. 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan, inilah tujuan anak Allah datang. Inilah tujuan Yesus datang, untuk membinasakan perbuatan-perbuatan si jahat. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, percaya dengan iman, terima kabar baik ini. Pandang salib Kristus, pandang kepada firman, lihat apa yang Yesus sudah lakukan. Jangan fokus kepada rasa sakit, jangan fokus rasa sakitnya nyata ketika digigit ular. Bapak Ibu Saudara, persoalanmu itu real, tetapi fokus kepada Tuhan sudah menyediakan jalan keluar agar engkau dapat menanggungnya. Sudah ada jalan keluarnya. Segala perkara dapat Bapak Ibu Saudara tanggung karena Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sedang mengalami persoalan keuangan, Tuhan adalah gembala yang baik, engkau tidak akan berkekurangan. Hari ini engkau berharga. Ada orang yang mungkin ngalamin persoalan takut, tertuduh, tidak layak. Hari ini Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Hari ini Bapak Ibu Saudara, fokuslah, pandang salib Kristus. Di salib Kristus, sama seperti ular tembaga yang digantung di tiang itu. Bapak Ibu Saudara, di salib Kristus Tuhan telah menebus dosa kita. Dia mengampuni segala kesalahan kita, dan dia menyembuhkan segala penyakit kita. Yesus sudah memberikan kesembuhan, Yesus sudah memberikan kemenangan, Yesus sudah mengampuni kita. Kita berharga, kita dikasihi, kita dibenarkan, kita layak. Kita adalah anak-anaknya. Barang siapa percaya kepada Tuhan, diberi kuasa, diberi otoritas menjadi anak-anaknya. Kita didelegasikan otoritas. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, lawanlah iblis. Bagaimana caranya melawan iblis? Yang pertama, kita perlu sadar kita adalah anak Allah. Kita percaya kepada Yesus. Barang siapa percaya menerima Yesus, diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Dan setelah itu lawanlah iblis. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini menyertai orang yang percaya. Orang percaya akan meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang sakit akan sembuh. Orang percaya akan mengusir setan-setan demi namaku. Orang percaya akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan, setiap Bapak Ibu Saudara yang percaya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kau dipenuhi kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Bapak Ibu Saudara, kuasa itu Tuhan berikan buat setiap orang yang percaya. Hari ini saya hanya mau berkata Bapak Ibu Saudara, jangan fokus kepada si ular.
Jangan fokus kepada gigitan si ular. Jangan fokus kepada penyakit. Jangan fokus kepada simptom gejala yang kau rasakan di tubuhmu. Jangan fokus kepada persoalanmu. Fokuslah kepada Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu, ular tembaga itu gambaran iblis yang sudah dikalahkan. Dia telah diremukkan. Roma 16 ayat 20 berkata, semoga damai sejahtera Allah segera menghancurkan iblis di bawah kaki Bapak Ibu Saudara. Bukan di bawah kaki Tuhan, di bawah kaki Bapak Ibu Saudara. Tuhan sudah memberikan kita kemenangan. Malam hari ini mari datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa berbahasa roh. Shika pata karala baka shekena harala kata karala ma shekere berikiri. Hirala ma sekere handaro ba shekarala ba shandara bo sekera ba serara lamo raba shandara lamo. Irala baka shanda karala ma yara baka shanda. Malam hari ini kami menghardik setiap sakit penyakit pergi dalam nama Yesus. Setiap roh kelemahan, tormenting spirit, setiap Tuhan kami firman-Mu berkata Engkau telah memberi kami kuasa menginjak ular dan kalajengking. Setiap tipu daya iblis dipatahkan. Setiap rasa sakit, tormenting spirit dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami menginjak ular, tipu daya. Kami menginjak kalajengking, tormenting spirit, rasa sakit, roh kelemahan kami injak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rasa nyeri, rasa sakit, setiap sakit penyakit aku perintahkan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Pergi. Tuhan telah memberi saudara kuasa untuk engkau mengusir roh jahat. Tuhan memberi kuasa engkau mengusir sakit penyakit. Dan kau letakkan tanganmu atas bagian tubuhmu yang sakit, maka engkau menjadi sembuh. They shall will recover. Engkau akan berangsur-angsur menjadi sembuh, menjadi pulih. Bapak terima kasih kami menerima mujizat ginjal yang diperbaharui. Tuhan, aku berdoa malam hari ini untuk memperkatakan ginjal yang baru Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap batu di kandung kemih dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Sakit mah sembuh dalam nama Yesus. Lambung kronis Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Migren menahun pergi dalam nama Tuhan Yesus. Alergi menahun pergi dalam nama Tuhan Yesus. Setiap Tuhan rasa sakit di telinga pergi dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit di bahu pergi dalam nama Tuhan Yesus. Orabaka shanda, rasa sakit pinggang pergi dalam nama Tuhan Yesus. Orabaka shanda, Tuhan aku berdoa jantung yang baru Tuhan berikan. Ada hati yang diperbaharui di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan, Engkau menjaga kami tetap aman. Engkau melepaskan, membebaskan kami, dan Engkau menyelamatkan kami. To rescue us from danger dan destruction. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau menyelamatkan kami dari mara bahaya dan kehancuran. Malam hari ini Tuhan tahu apa yang Bapak Ibu Saudara sedang pergumulkan. Kalau engkau sedang digigit ular, karena mungkin Bapak Ibu Saudara engkau kecewa, engkau bersungut-sungut, jangan tertuduh, datang kepada Tuhan. Malam hari ini Tuhan memberikan jawaban di atas kayu salib. Jawabannya Tuhan mengampuni semua dosamu, Tuhan mengasihimu, dan Tuhan sudah menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Bapak Ibu Saudara. Malam hari ini aku lepaskan kuasa mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, manifestasi kesembuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya Tuhan ada. Ketika Bapak Ibu Saudara menyaksikan video ini, ketika engkau mendengar doa tadi, saya percaya Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus menyembuhkan Bapak Ibu Saudara, memulihkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara saksikan, ceritakan, bagikan kesaksian Bapak Ibu Saudara, ceritakan. Mari Bapak Ibu Saudara belajar seperti satu orang kusta. Ketika 10 orang, 10-10-nya sembuh, tapi satu kembali kepada Yesus dan menceritakan apa yang terjadi. Biarlah kita menjadi seperti satu orang kusta yang kembali menceritakan untuk kita memuliakan nama Tuhan, karena segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.